Tadi kan baca cerita AC Milan. Nah, ini ada hubungannya dengan BBM yang sekarang naik. AC Milan dan BBM. Fuck bridging lah. Maksudnya yang kita mau tanya, apa keresahan dari Ngoni tentang kenaikan BBM ini? Ya rasa sih kita. Ya ngapain dibahas anjing? Tadi siapa yang bilang? Kalau toh janda tadi bahas Supaya nggak tahu, Tuh? Elon Musk itu tidak ada apa-apanya dengan tongpe bapak-bapak di lorong yang duduk minum. Coba lah suruh Elon Musk datang, dong gurui Pak Elon Musk. Ramai. Segala macam dia mobil listrik ya dia. Selamat datang di To Time Podcast. Sekarang kita soal kedatangan menonton ya. Kita tuh sekarang live. Akhirnya ada penonton. Biar sebenarnya orang menonton AC Milan. Cuman kebetulan ini kan belum jam 12. Jadi singgah kamari dulu tuh. Nah, tadi kan baca cerita AC Milan. Nah, ini ada hubungannya dengan BBM yang sekarang naik. AC Milan dan BBM. Fuck bridging lah. Ya, langsung saja. Nah, terus sekarang lagi membahas tentang kenaikan BBM yang dialami seluruh masyarakat Indonesia yang sekarang kenaikan BBM gaji dipotong dari APBN. Anjing. 50% kan PNS? Belum. Oh, belum ya? September ini belum, Pak? Emang kita PNS? Bapak apa? Di nama Mencoba nama asli. Ya. Jadi Tora akan bahas tentang kenaikan harga BBM. Nah, ini keresahan hati rakyat menengah lah. Tuh. Tapi kenapa dulu waktu Tora miskin Tora enggak pusing dengan harga BBM kan? Coba. Waktu coba betul kan enggak? Betul. Dulu waktu sini saya baru-baru Sekarang semua merasa kaya. iya dong. Minimal Pak rokok sudah bungkus Pak. Dulu buku tambah mah eceran tetap. Semakin tambah. Eceran tetap 3 batang tetap tuh beli. Bayangkan masih so gotong royong itu. Masih eceran. Sekarang sendiri-sendiri Mar 2 bungkus dong. Tuh agak puas lah. Itu dikatakan menengah lah tuh. Katanya cuma 2 bungkus, berarti ada 2 yang beli, 1 menumpang ini. Wah ada Mar di luar kamera. Harga diri tinggi. Mau jatuh anjing. Ini mau ciri harga cingke. Masih ya. Harga diri luar. Kamu kan beli pada toko. Tadi warung demi warung gua tuh beli tadi. Nah, lanjut. Apa yang Anda mau bahas? Jadi ini sebenarnya keresahan dari Tong Pita Mangsa tuh tentang kita sih fan aja di Papua tuh dari tahun 2010 sudah 12.000 1 liter di sana, jadi santai aja bro. Ngoni-ngoni tuh yang di sini. Terus mental sudah jadi orang dari Papua sana kita masih SMA itu. Kelas 3 SMA Ada kita mental spesifik untuk BBM. iya dong, itu mesti dipersiapkan. Makanya hidup di Indonesia ini mesti punya banyak mental. Karena bisa punya mental kaya Mar belum tentu karena bisa punya mental miskin. Bisa makan sampahnya bisa tuh. Nggak bisa. Begitu. Nah, jadi apa keresahan yang Ngoni tentang Mar kalau di Siau sekarang berapa? di Siau? Ay pasti dong. Iya, Tuh hari orang berapa? tahu juga Hari naik berapa? karena Siau tuh masih Indonesia. Kalau masih Jawa cek sayur berapa? Enceran apa eceran tuh enceran dia sudah. Eceran. Ah eceran. Eceran dia 10.000 setorong terlalu waktu atau 12.000 lupa lagi kita. Waktu dia masih normal masih sebelumnya kan. Hah? Berarti kan so mahal. 15.000 tuh 15.000. Sekarang Tuh hari. tuh hari. Ya, lupa kita. Pokoknya lebih mahal lah. Ini enggak waktu Mar itu ini bukan enggak, Pertalite. bukan Pertamax. Premium. Oh, terakhir. Ini enggak maksudnya waktu di sini 10.000 di Siau berapa? Ya waktu di sini 7.650 sob. Oh, di sini 7.650, di Siau 10.000. Nah, di yang premium itu. Oh, ya premium. Pertalite. Mar kalau premium itu kan 6.500. Berarti so lumayan ya. Lumayan. Mar sekarang antara suara pembawa bensin itu di sana jadi hampir sama di harga. Oh so maju. Semaju suara 2 stolnya satu pembawa bensin. Oh, tong di sini banyak. Cuma 2. Banyak di sini. Oke. Dengan kenaikan BBM ini, toh otomatis bahan makanan juga naik. Toh? Iya, naik nih, jangan bilang naik memang. yang berkurang ini rental auto, Pak. Rental auto. Jadi lebih murah. Jangan salah. Oh, telepon Mbak.
Ajuse CB. Hanya enggak, karena kebetulan nggak ada yang pinjam. Oh iya kita Kan? selalu dapat diskon. Iya. Karena nggak ada yang pinjam orang. Apa tadi yang nama pinjam. apa? Apa tadi nama rental? Jadi Orang mau promo di sini, nanti orang mau promo. promo sama dengan bau di banyak Jo. Orang mau promo, cik. Mati di 60. Ini dia nama mental kaya, berarti semua promo. Orang channel semua mental soalnya kaya. kalau nggak menyiapkan ini orang Indonesia PKL ya. Kalau nggak menyiapkan nggak mental jadi orang miskin, oh bagus nih orang melihat yang di bawah. Ketika nggak menyiapkan nggak mental untuk jadi orang kaya, sombong, ria, makan puji, itu. Jadi nggak nyembole dulu. Begitu dah. Apa itu Mas? Itu masalah tadi rental motor kan. Nah, kita mau tanya begini. Kenaikan BBM. Iyo, maksudnya yang kita mau tanya apa keresahan dari Ngoni tentang kenaikan BBM ini? Ya rasa sih kita. Ya ngapain dibahas anjing? Tadi siapa yang bilang Kalau toh janda Cuki. tadi bahas, memang nih ungkengnya harus diakal. Tadi Ngoni mau tadi kamera belum menyala mau sampai mulu laju sekali dah. Janda ungke, mana rasa anjing. Kemarin Oh iya kita rasa bukan kemarin. naik. Iya itu. Ada yang ada keresahan orang kasih tahu deh. Keresahan anjing. Oh iya kata. Ini ada yang ngerasa orang lain yang tahu. Bagaimana? Nah kita pikir keresahan ini cara orang menyikapi kenaikan BBM. Begitu. Kalau orang berpikir berhenti subsidi saja. Sebaiknya emang berhenti subsidi. Wah. 17.000 berapa kalau dia berhenti 17.000 kan? 14 something. Kalau Pertalite itu. Memang Ngoni bukan mental orang Indonesia Ngoni. Enggak karena orang terlalu lama di ini loh di Nina Bobokan. Udah pakai di bensin. Udah pakai di bensin di pantai. Subsidi bensin saja sekarang masih berapa? Berapa triliun? Subsidi bahan bakar itu. Masih banyak coy. Masih ada 4.000 lebih per liter. Nah, disubsidi Pertalite. itu masih disubsidi coy. Nah, kalau Subsidi? Iya, jadi dibayarkan pemerintah begitu. Pemerintah so bayar, masih demo juga. Ya iyalah, itu yang kita bilang. Kalau orang lain yang bisa bayar, kenapa harus kita? Kalau orang lain boleh mau bayar, ya mesti torang. Torang Jo. Iya dong. Karena urus kenapa keluarga makan dengan uang yang sedikit. Kok mana masih berpikir lagi bayar BBM bagaimana? Orang lain saja. Sebenarnya DP subsidi supaya dia bagus dan atau DP istilah bukan subsidi, tapi apa namanya Kak? Boleh dibilang atau manajemen anggaran no. Jadi daripada karena subsidi BBM, yang mending karena pertama ya yang pemerintah bisa bikin yang paling nyata nih, yang memperhatikan kesejahteraan pekerja pemerintah dalam artian mungkin PNS dan lain sebagainya begitu. Contohnya, Nah gajinya atau tunjangannya mau dinaikkan, jadi nggak apa-apa hapus subsidi BBM, dorang gaji tuh masih naik. Dengan harapan dong daya beli lebih mampu. iya, dorang bakal mungkin kan belanja bakal lebih tinggi lagi kalau dorang gaji itu maju. Nah sembari apa namanya bukan sosialisasi sih kayak misalkan UMKM lebih digenjot lagi karena bikin training dan seterusnya. Nah itu yang lebih bagus. Jadi UMKM bertumbuh. Orang punya pasar untuk membeli. Karena enggak pro subsidi BBM, karena pro naik gaji Kang. Naik pro gaji, kita. No gaji PNS kan. Jadi kan DP kan hampir sama sebenarnya. Iya, Contoh solusi. Cuma DP uang lebih gampang karena daripada uang mengendap atau nggak DP subsidi nggak tepat sasaran, mending Anda kasih ke orang yang dia bisa pakai DP uang kemudian ngana kalau kan lebih gampang nih kalau orang tahu klarifikasi kalau kita salah biasanya ASN tuh lebih gampang diperintah dalam tanda kutip misalkan nih pemerintah bikin Kebijakan. bikin kebijakan Ada nih. kata kebajikan juga. Kalau dikali. kebajikan itu Kena Panji salah Milenium. Panji Milenium. Iya, kalau kebajikan. Nah, dia bikin Dengan kebijakan. Saras 008 gitu. Dia bikin kebijakan wajib belanja lokal, belanja produk-produk lokal. Itu kebijakan pertama nih. Jadi ngadepin gaji kita kasih tinggi, makanya wajib belanja produk lokal per bulan. Karena mesti belanja sampai produk per bulan. Entah kemudian kalau ada yang bisnis apa namanya baju, outfit begitu dan seterusnya. Nah sembari kemudian ngarangsang. Orang wajib beli. Wajib nonton apa kreator lokal enggak? Boleh sebenarnya. Buat orang kaya. Iya, maksudnya saling support. Jadi DP esensi. Itu ada kepentingan di situ tuh. Bagus. Nomor DP Kita setuju tuh yang kedua itu saya setuju. DP esensi gotong royong kan bisa dari situ. Jadi orang saling support gitu. Ngoni jadi pemerintah orang katakanlah orang bayar pajak, gaji Pak ASN dikasih tinggi, mari DP uang juga berputar ke orang yang punya usaha. Bagaimana yang swasta dan siang? Itu sudut pandang orang dalam. Nah, kalau dia swasta, kalau dia daya beli meningkat, ya otomatis itu ada rangsangan pertumbuhan ekonomi. Daya beli meningkat.
Dong semua beli mobil, beli motor. Tidak ada yang pakai ojek online. Miskin. Ojek online miskin langsung. Ini dari sini itu Pak. Ada 4 faktor kenaikan. Oke. Pertama harga minyak mentah dunia naik. Itu. Karena geopolitik. Harga minyak mentah dunia. Kedua nilai tukar dolar. Nilai tukar dolar. Betul. Nah, Tiga transportasi, keempat operasional. Nah, maksudnya ini kan DP data subsidi itu semua bengkak sampai 502 triliun. Ya. Nah, yang maksudnya faktor dari BBM naik itu untuk mengurangi, bukan berarti ini doi boleh mau alihkan. Nah, Itu so di spend. So dibuang untuk itu. solusi kita rasa masih belum bisa dilakukan karena bukan berarti itu doi dihilangkan subsidi sebab bisa digunakan, tapi karena memang sudah ada duit cover itu. cover itu. Makanya kita bilang mending dihapus sekalian DP subsidi, nggak usah sisa 4.000. Memang saya hilang semua, jadi nggak ada anggaran subsidi sama sekali. Alright. Nah itu kemudian dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif begitu. Gitu, maksud begitu. Dari Memang mesti siap karena kalau kan pasti inflasi dengan posisi begitu. Karena uang yang banyak mengejar barang yang sedikit begitu. Jadi otomatis pasti inflasi. Cuma kalau DP kesalahan 4 orang itu, kita nggak tahu ya orang pemerintah tuh bikin kebijakan betul-betul kayak DP data tuh komprehensif atau enggak, itu yang Terus terbiasa kok dengan itu juga. Terus terbiasa itu dari dulu terus lanjut, nggak usah. begitu pusing. dipegang ya, mesti begitu ya. Nggak usah temu di kaki, tangan lah. Terus terbiasa kata dengan itu Yang DP concern sekarang ketika dia tiba-tiba dinaikkan, bagaimana kata orang-orang yang otomatis segala orang operasional for antar DP barang, misalnya orang dari Hei pemerintah. orang dari kampung jual barang misalnya di Manado ini otomatis ada biaya yang lebih besar begitu. Ada biaya yang lebih besar. Sementara biaya yang sebelumnya dia jualan mungkin bisa laku banyak karena barang murah, otomatis sekarang dia subsidi naik. Ya, dia subsidi naik menghitung DP biaya transport Jadi harga jadi naik. Barang. Iya, harga jadi naik. Orang lagi jadi susah membeli, Ya. tuh doi tidak terputar. Nah, sementara mungkin dia masih sekolah anak dan sebagainya. Sementara orang yang susah membeli harus berpikir bahwa karena mesti berpikir ini kenapa BBM ini naik. Terus mesti pikir oh iya karena karena tunggakan 5% ini doi apa mati kelaparan orang di rumah coy. Kemarin memang secara kalau mau jujur sebenarnya ekonomi pasti membunuh. Ada yang dimarginalisasi. Akan selalu ada yang dimarginalisasi. Jadi ya kalau ada orang yang bilang orang ditinggalkan, ya itu konsekuensi dari karena berekonomi begitu. Karena enggak lah kok kita nggak tahu ya orang tuh beranggapan pemerintah tuh perannya apa, kayak orang seolah-olah pemerintah dalam tanda kutip bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Maksudnya setiap elemen kehidupan dari orang tuh wajib diperhatikan oleh pemerintah. Nah, padahal kalau menurut kita pemerintah tugasnya ngatur. Nah, orang sebagai masyarakat harusnya mandiri. Nanti pemerintah bikin regulasi, dia ngatur jadi dia buka jalan. Kita buildnya sistemnya kayak gini ya. Kita pingin sektor pertanian maju. Apa yang perlu kita bikin program apa biar sektor pertanian maju? Kita suntik dana di mana? Kita bantu petani yang model bagaimana? Kita kasih sekolah, kasih kuliah, kasih apapun istilahnya gitu kan. Bebas lah. Nah itu yang pemerintah pikirkan. Nah masyarakat harus dengan segala daya upaya juga berusaha begitu. Kalau buat kita sistem jalan kalau pemerintah kayak biaya per orang ya orang cuma sama dengan ya itu sekedar hidup cuy. Jadi kerajaan raja tanggung. Dia orang kok apa mungkin masyarakat terbiasa begitu Kalau di orang banyak ini terbiasa single pekerjaan begitu. Sementara yang di negara-negara lain orang siap dengan kalau kita sementara kerja kita juga mesti membangun tapi usaha atau kita pekerjaan yang lain supaya dia ada persediaan ekonomi for dia sendiri, persediaan dana for DP kehidupan sendiri untuk menjaga DP backing DP hidup lebih baik dan sebagainya. Kalau orang kan terkadang sampai pada titik di mana kerja, ya sudah kerja di sini.
ya sudah. Orang nyanda juga sih kita rasa nyanda juga karena orangnya ada data mengenai itu. Iya betul. Cuman kita rasa orang-orang Indonesia banyak juga yang maksudnya sementara kerja punya usaha begitu nah. Kita rasa banyak juga. Banyak. Cuma tapi maksud ada juga banyak yang ya sudah begitu dong. Kalau kita kerja sementara kalau kalau orang tetap kalau kita tapi maksud di tengah-tengah keadaan begini karena mesti siap dengan Segala keadaan. Makanya Felix itu paling tepat. Iya. Dia sementara mempersiapkan DP laundry promo di sini. Tidak usah terus. promo. Usah. Namanya promo. Sama Nenggio bilang. Dimenso terlalu banyak. Jadi saya sudah agak tidak mampu. Oke, Tunggu bantuan dari bantuan dulu Sekolah baru. pemerintah. Iya. Tuh, karena sebagai pengusaha pemula patah saya. Rusak memang. Sama Nenggio bilang ekonomi itu kan pada dasarnya sifatnya menurun gitu. Nah, kalau Iya, kita- memang Bukan setengah mati juga sih. atau bahasa kasar itu tapi maksud pasti akan ada yang dimarginalisasi. Nah, jadi buat kalau orang bicara ekonomi pasti bahasanya pasti kan holistik, kayak dia nyentuh banyak sektor gitu. Jadi ujung-ujungnya pasti ekonomi gitu, karena ya hajat hidup orang banyak juga ditentukan sedikit Iya. banyaknya dari situ. Nah makanya kalau nggak so concern kayak orang pengen jadi negara yang sejahtera nih, semua sektor mesti orang perbaiki. Yang kita agak sedikit bingung dengan tata kelola keuangan pemerintah, kita bolak-balik bilang gitu, maksudnya dorang selalu ngomong kesejahteraan, tapi kayak entah kenapa kita lihat orang-orang yang kerja di internal pemerintah malah cenderung quote unquote belum terlalu sejahtera gitu. Harus jujur gaji ASN tuh kalau dibandingkan dengan kualitasnya itu menurut kita kecil. Akhirnya Dengan kemudian pekerjaan. ada semacam perasaan kayak nolak pintar gitu. Misalkan ada Gimana itu nolak pintar itu? Nah, tompet teman misalkan jago bikin A, B, C, D. Di teman-teman yang sepantaran yang dia itu satu angkatan itu nggak tahu bikin A, B, C, D itu, cuma tahu bikin A. Nah akhirnya oleh pimpinan dikasih beban ke dia, gajinya sama, tunjangannya sama. Iya. Ya beruntung kalau kemudian dia diberikan fasilitas tunjangan-tunjangan yang lain ya terima kasih kalau begitu. Tapi kalau enggak, Berarti akhirnya kan jadi karena pimpinan dinas lain, aduh ninto baking itu kita aduh. ninto baking Mayoritasnya seperti itu kah atau mayoritasnya justru yang berhenti berkembang? Yang penting mayoritasnya dia berhenti berkembang akhirnya. Iya. Cuma segelintir ASN yang kemudian kerjanya betul-betul totalitas yang ahli anggaran. Oh kita biarpun dibayar begini kita tetap ingin provide yang terbaik. Tapi yang lain pasti kayak udah ada anggaran karena mentalnya ke situ. Iya betul juga. Karena Tapi sedikit yang kita rasa yang berpikir begitu dan Iya. karena di saat gaji dengan pekerjaan tidak berjalan beriringan, pekerjaan yang lebih maju daripada tuh gaji ya. Itu tadi Oge bilang berhenti berkembang. Padahal kalau ASN turang kasih DP gaji, contoh kan Ahok pernah bikin di Jakarta tuh misalkan, karena kasih tunjangan lebih, yang penting kan bikin kinerja, orang ada nih indikator yang mampu mengukur sampai sekarang. Iya, DKI sampai sekarang sampai ya Pak Anies sampai sekarang besar dapat tunjangan. Baru Bandung juga sempat ikut kan Ridwan Kamil waktu wali kota, dibawa juga ke gubernur, dia kasih naik tuh tunjangan ASN. Begitu dah. Nah, dan akhirnya mungkin waktu Ridwan Kamil kasih naik sembari dia pelihara nih industri-industri kreatif di Bandung tuh, industri lokal. Akhirnya kan sampai sekarang orang belanja barang paling banyak kalau produk lokal tuh rata-ratanya buatan Bandung gitu. Nah, itu yang enak sebenarnya. Jadi karena kerja di pemerintah kan totalitas melayani masyarakat diupah sesuai dengan kemampuan bekerja itu, sembari pemerintah juga fasilitasi nih sektor-sektor yang lain. Nah, itu kan DP sisi fasilitasi lebih bagus. belum sampai kalau kita. orang di sini cuma habis di acara event coy. Youth event, produk lokal, orang bikin acara bla bla, habis apa yang beli dong. Pemerintah cuma bilang, orang support lo anak-anak muda nih. Lo ini bisa bikin event di sini, bisa bikin event di situ. Orang bikin event 1 hari, 2 hari, seminggu mungkin. Berikut siapa yang beli dong? Siapa yang belanja? Pasarnya nggak pernah di-create. Karena kan sebenarnya yang apa anak muda butuh itu kalau kita berpikir begitu sih. Lebih daripada uang, yang Anda butuh fasilitas, yang Anda butuh difasilitasi. Anda butuh di ini nih, ada jalur yang Anda bisa bikin begini. Iya, mungkin dorang tidak minta uang, tapi dorang butuh disupport fasilitas begitu. Maksudnya dari situ ya, dorang nanti mencari sendiri. Yang penting disupport fasilitasnya aja. Ya, gitu. ada fasilitas, ada sebuah sistem yang bekerja untuk membangun industri lokal itu dong. Nah itu baru satu sektor. Orang bicara di pendidikan juga ya panjang lagi ceritanya. Kalau orang lagi masuk ke yang begituan. Macam contoh tompe hasil dari pendidikan yang kurang pas nih misalkan. Kita mesti bilang tuh, ya memang kita kerja di kantor pemerintahan, tapi kita bisa apresiasi tompe pimpinan pergerakan tuh promosi sulut ke daerah-daerah lain, ke mancanegara. Kemarin mau habis dari Korea kalau nggak salah
Nah, itu dia promosi pariwisata, orang dapat kerjasama, ada penerbangan langsung juga dari Korea ke Jeju iya Airlines dari tuh. Jeju dari Korea ke Manado lah. Nah itu mampu ada dia multiple effect, salah nggak kita bilang itu? Iya. Multiplier effect apalah bahasanya kan. Nah itu sebenarnya di saat pemerintah lagi sibuk buka tuh dia, orang kritiknya malah nggak ke situ. Lebih baik orang kritik dari kebijakan itu. Lebih tepatnya Pak Gub kalau buka A B C D itu orang kritik situ kan. Nah itu lebih membangun. Nah ini yang orang waktu dia bikin program itu yang orang bicarain apa ya dinasti lagi. Itu teman orang kualitas pendidikan rendah, orang nggak bisa kasih kritikan yang tepat arah, tepat sasaran begitu. Orang ngomongnya membangun, itu adanya kan? privasi semua. Jadi orang kritikan tuh dasarnya tuh like dislike. Orang kritik Gubernur Anies juga sama, dasarnya like dislike gitu. Padahal ada banyak program. Kalau orang mulia angkot di era Anies misalkan itu kita bisa apresiasi. Nah mungkin orang transisi bisa ke situ. Kalau BBM mahal, orang mungkin kurang beli oto. Nah orang perbaiki transportasi umum. Orang bikin lebih layak, lebih bagus ke dia. Orang mungkin lebih nyaman naik transportasi umum. DP peralihan bisa ke situ kan. Mungkin. Ganjar dikritik dengan cara berbeda. Padahal DP kerja juga ada yang bagus. Ibu Puan orang bilang dulu Ninto apa-apa. Padahal kan DP kerja di belakangnya juga menurut kita cukup bagus kan. Masalah. Iya kalau orang lihat DPC pekerjaan sebagai anggota dewan atau dia pernah menteri PMK dan lain sebagainya dari segi ideologi. Mana yang bilang begitu lalu? Udah cari mana? Mana ininya? Nah, mari kita masuk ke orang kritik mesti tepat sasaran. Nah, apa orang kritik pemerintah? Mari tepat sasaran. Mungkin ada yang orang pikir itu tepat sasaran. Cuma kata kalau kurang itu terus Kang. Iya. Sama kayak ini 17 Agustus setiap 17 Agustus dari kita masih sekolah akan ada kalimat yang bilang Indonesia bangkit, mesti bangkit. Tapi tidur terus selama ini dan bangkit sampai kemarin kita lihat Indonesia harus bangkit. Ya, tidur terus bangkit ini. Tuh. Berarti nggak ada maksud sekian puluh tahun. Iya, seberapa kali 17 Agustus dan kata-kata bangkit terus yang tidur terus dan selama ini dan begitu deh. Coba tebas yang agak lebih ringan nih supaya kita boleh dan buat cerita begini ada data lagi enak kita mau tuh slack gitu karena sampai background susah begitu deh. Susah. Lebih baik sama dengan orang pemerintahan yang datang sekarang ini tuh membangun UMKM. Dia boleh beli nasi goreng, dia beli gorengan gitu. Usaha mati kalau mati. Iya, memang betul juga sih. Patah-patah memang. Iya Allah. Tidak mati malah setengah saja, setengah mati. Justru orang bicara apa sih sebenarnya ini? Tapi menarik kita ada apa mungkin kayak ini. Bagus kok Bapak duduk sini. Transportasi umum. Contoh Singapura itu DP transportasi umum bisa baik bisa apa? Karena dorang pajak kendaraan itu tinggi. Otomatis hanya kelas atas Yang boleh beli. apakah Indonesia bisa? Wow, Ya, Kita DP. sudah terlalu dimanjakan dengan subsidi. bukan subsidi, cara mengutang. Iya. Jadi, berhubung utang, jadi kita dah bau nih salah satu ini di kita ada tuh konten. Tapi sabar sebelum ngana lanjut. Dia baru mau bakpur. Iya. Sebelum ngana lanjut. Iya, cerita. Itu kan support pemerintah. Ya. Tapi mesti ngana ingat. Sabar kita ingat tadi. Bawa bilang kan apa tadi? Harga oto dikasih naik. Harga kendaraan. Pajak, Pajak oto, pajak kendaraan. biaya parkir. Pajak kendaraan dikasih naik toh, supaya maksudnya yang bisa beli cuman orang-orang. Orang-orang tertentu dan konsumsi BBM otomatis cuma di kalangan Iya. dengan jumlah. Orang yang mampu lah DPK itu. Tapi Bapak lupa kalau di sini ada yang namanya fasilitas makam puji, Pak. Iya, Itu betul, akan itu anjlok ketika fasilitas makam puji tidak bisa dipenuhi. Toh? Iya. Rumah boleh rubuh tapi Oto dong, mesti Pajero. baru. Bapak lihat, coba perhatikan. Lebih banyak toh orang-orang yang gaji UMP masuk mantos daripada orang-orang kaya, Pak. Jadi Bapak lihat, yang bikin rame mantos tuh orang-orang menengah ke bawah, ke atas. Itu Lagi yang nyewa sewa untuk pasir. kita juga salah satu Pak dari PDKT. Aduh anjing. Tuh, Diganti tuh. Memar 300.000 sewa satu hari, pulang nasi dengan cilok. Kau sama pukulan kau sendiri. Cilok nasi 5.000 beli di depan, nasi kosong dan 10.000 cilok.
Tuh, bakuat deng bumbu kacang. Yang penting Begitu, oto. Pak. Yang penting oto bagus. Fuck. Kalau mau story steer begini. Kita pernah merasakan itu. Pernah sekali saya. Awal-awal tahu bawa oto tuh. Awal tambah oto sewa terus kan? Ya, biar cuma pergi warung, sewa oto 300.000. Beli rokok 25 di 300.000 sewa oto. Itulah fasilitas makan puji. Sisa manajemen ludah. Iya dong, itu yang penting di sini kan itu udah bilang. Ketika BBM yang tadi Bapak bilang, kayaknya agak susah diterapkan patoran. Karena di dalam sini bergejolak, Pak. Nah, Ini kalau DP susah sih ini karena trompe masyarakat banyak. ya justru itu. Banyak juga yang makan puji. Dan itu Banyak kalau biar masyarakat dan banyak. itu akan banyak di demo sob. Karena kayak apa? Penuhi Karena orang makan sudah puji bisa makan kami. puji Iya. begitu dong. Penuhi makan puji kami gitu. Kita mau lihat. Kami makan puji. Toh, cuman itu nah kita bilang maksudnya kayaknya agak susah tuh kalau mau langsung dibikin begitu dan karena itu tong bertahun-tahun dinyamankan begitu kan. Cuman memang kalau yang Subsidi pertama kali dari siapa so? Dari pertama Republik ini berdiri. Iya no. Nah, Ini Soekarno karena nggak ada subsidi tuh. Minta kalau era Soeharto juga sama ada tuh aman-aman saja kayaknya. Maksudnya minyak suasembadanya enggak tuh? Enggak, minyak kayaknya enggak tahu kalau minyak subsidi kita ada data soal itu. Tapi di era Bu Mega kayaknya mulai subsidi itu kan. Iya, iya. So ada tuh baru mulai. Sudah ada. Era Gus Dur juga kayaknya ada subsidi. Kita kan bilang nanti baru mulai era Megawati. Wah, parah kan ada coy. Era SBY juga ada subsidi. Ya berarti sudah lama itu dong. Cuma kita boleh. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Jadi kalau di ini yang kita nonton ini berdasarkan analis-analis di Amerika, seluruh dunia itu memang mengejar dimanjakan dengan berhutang. Bukan cuma Indonesia berarti dong. Bukan cuma Indonesia, karena Bukan cuma mengejar pembangunan ekonomi. Jadi kata kalau ekonomi kan ya kalau orang bicara itu rumus ekonomi pembangunan kan GDP toh GDP Gross domestic product. gross domestic product. Cuma lebih gampang Apa DP bahasa Indonesia tuh? apa PDRB apa? apalah begitu. Iya. Nanti kita tulis. Lebih gampang kan itu kan ada tabungan iya toh pengeluaran baru ada dua lagi poin ekspor import. Cuman yang paling gampang karena mau dorong adalah konsumsi pengeluaran. Jadi makanya semua umumnya, nggak bilang semua, umumnya negara di dunia mendorong konsumsi. Entah mau sampai karena kredit, ya masalah. Yang penting mendorong konsumsi. Jadi akhirnya orang jadi ya ini bukan cuman apa yang dialami Indonesia begitu. Jadi orang cuman ikut saja trennya begitu. Mungkin kalau kita beranggapan begitu ya kita tidak mau mempersalahkan. Cuma dengan versi yang lain. Negara ini kan terlalu baik. You know? Cuma dengan versi yang lain di negaranya Tora. Iya, misalnya makanya kita tidak Tapi mau konsep sama-sama saja, kita cuma tidak dengan mau versi yang berbeda. Kita tidak mau mempersalahkan trompet negara. Maksudnya trompet negara ini kan terlalu baik. Oh iyalah, memang. Terbaik. Di Nusantara ini mau lawan. Tidak ada yang jelek di negara Iya, ini. jadi orang cuma mungkin copy paste dari luar ya orang jadi Oh, berarti kan dia bilang untuk negaranya nih inovatif berarti dong, tidak kreatif. Aduh, memang orang PKUHP copy paste. Nah, itu. Berarti betul, sudah bilang itu tuh. bisa loh, ini jangan begitu. Orang mesti otentik. Nah, orang tuh masih realistis juga. Enggak apa-apa, biar unggul sendiri dapat angka. Gimana sendiri, Cok. Jadi orang so dibiasakan dengan kredit, makanya kiri kanan kredit orang mau mati. Padahal itu. ada finance yang besar sekali DP bunga, orang tetap mau mengada. Yang penting for kebutuhan tadi yang Felix bilang toh gaya ini yang penting kita pe gaya terpenuhi toh toh Oke. Oke. Tak kira tepi semua lari begini gue tadi. gaya toh Scoopy joget. Scoopy saja. yang mati Benelli Irit toh bisa digunakan untuk kebutuhan. iyo tuh sama mati Benelli, Benelli Tuh Benelli. bisa tinggi langit jatuh di scoop ini. Scoopy di bawah tetap. Atau bisa jadi bahan bakar alternatif listrik. Nah iya, cuman orang kok Ada ada itu tadi kemarin baca data listrik juga. cuman Pak, orang pe pembangkit listrik juga masih pakai banyak masih pakai 70% kan batu bara begitu toh Ada kantor toh, bolehnya apa yang
Iya kan. Ngana menggunakan fasilitas pemerintah dengan baik. Selama ini kan Ngana sebagus gitu. Toh? Betul. Iya. Oh, 1 tahun bayangkan. Bapak tahu sebenarnya Bapak. Marka tuh ada yang dia Tidak isi pulsa, tidak isi. Ada yang terbayar. Kalau ada kebutuhan. Kasihan. Memang. Tidak bayar kuota tuh. Wifi gratis. Wifi gratis. Laptop dengan spek Ketika yang di kepala atas. yang tidak ada ontak memanggil. Bayar dong gitu. Itu baru bayar. Tapi kan tong bisa mengkontrol DP keluarnya bagaimana ya toh. Maksudnya DP boleh buka tawar dan maksudnya gitu. Mau DP kalau dengar keluar mau pikir sudah keluar apa? Bukan. Ini bahas ini Jangan. kehidupan. Bisa gugup. Tuh nyada mungkin mau buka di sini. Ada. Ya mungkin Tom Becky malu kok tuh. Iya. Cuma memang mesin jahat. AC Milan susah dikit kan. Santai boleh. AC Milan gua tunggu tong kelar baca itu baru udah mulai. Begitu dak. Jadi tong pada kesimpulan apa sekarang ini tentang BBM ini dan guys? Nah kalau kita sepakat subsidi dihapuskan total. Kita juga sepakat. Cuma kata ini sebagai ada solusinya dong. Toh Apa? di lain pihak anak-anak muda kata kalau ngana daripada ngana menghabiskan waktu di rumah kopi dan bermain Mobile Legend toh. Nah, mungkin ngana Ini anda salah. Toh? Mobile Legend itu E-sport. E-sport. Aduh ini menciptakan Betul atlet-atlet. juga. Cuman kan dari 100% yang bermain, toh cuma 10% yang jadi atlet toh. 90% sisanya Latihan. Iya dong. Latihan. Oh, betul. 10% jadi atlet, 90% latihan dulu. Oh, batch Begitu berikut. supaya kalau jadi atlet nggak memalukan. Oh, gelombang berikut Kang, betul juga. Berarti mungkin yang Di rumah nongkrong kopi nggak lah ada hambak. tadi. Iya, yang nongkrong nggak ada hambak, boleh lah nongkrong sambil belajar bikin usaha tuh. Iya. Kalau orang nongkrong setiap hari biar nggak ada hambak, ada doi berarti. Bagaimana? UMKM tetap berputar doi di situ. Salah iya, masa ngana larang, ngana mematikan iyo. Ngana Mar bisa jadi mematikan hajat orang banyak, ngana tahu begitu. Waduh. Berarti kok kembali pada konsumsi yang tadi setan. Kan memang orang pada dasarnya makhluk konsumtif. Makanya Karena tidak akan pernah ada produksi kalau tidak ada. Oh iya. Jadi konsumsi Jo Kang. Berarti Kang. Karena konsumsi makanya lihat. Ya, berarti jangan ada bantah dia mau Benelli. Iya. Jangan ada bantah dia mau Benelli. kita nya ada bantah, kita bilang Scoopy Jo. Kalau ngana mau bener terserah pakai itu kan tuh kayak pedoi. Betul dia. Iyo. Nah, dari terlepas dari semua yang kita harus lakukan apa? Pasrah. Itu saja, tidak ada lagi itu pasrah, kalau pasrah, mengikuti. Bang. Terus kan ngomong-ngomong di sini juga cuma habis di meja di gorengan ini tidak akan keluar, tidak akan ada pemerintah yang dengar, bagus juga nih anak-anak ini. Dorong punya inovatif. Dorang punya inovasi, bukan punya inovatif. Iya, berpikir inovatif tapi maksud. Ah iya. Dan melihat bagus nih channel Kang. Dilihat. Aduh, blokir ah. Not interested Dia bilang, bacot anjing. Langsung unsubscribe. Begitu. Jadi buaya tergantung ngoni-ngoni sama yang Mbak Uni Cuma bagi. kan karena semulai sebenarnya. Mulai dengan apa? Berusaha. Berusaha apa itu? Ini sementara mengangkat Ngana sebagai Entrepreneur. pahlawan dari pembahasan ini. Sebenarnya tidak pengaruh. Mulai pernah tahu kan orang sempat dulu ekonomi sistem barter. Iya, buku tukar. Baik-baik saja kan itu. Belum tahu. Nah, cuman karena dia juga. karena dia nggak efektif, Iya. kan capek juga kan membawa kentang dari gunung turun ke laut. Itu kembali lagi ke konsumsi gengsi tadi, Ge. Nah, ya bukan. mungkin karena satu karung garam karena buku tukar di Pajero Sport. Ayo. Enggak, Mar dulu orang pernah tukar sekian ton beras dengan 5 pesawat Sukhoi loh. Yang padahal kalau orang harga itu beras tuh nggak seharga 5 pesawat Sukhoi. Ya mungkin pada Satu saat- pesawat Sukhoi itu so cukup untuk beras. mungkin pada saat Karena waktu itu kurang yang sana beras. kelaparan. Nah itu kita yang maksud coy. Jadi sebenarnya kan orang mesti petakan trompe absolute advantage itu apa. Yang pertama, jadi pemerintah kan mesti punya data yang komprehensif terkait itu. Balik lagi serius-serius sedikit ini ya. Orang mesti punya data yang komprehensif terkait itu. Orang kuatnya di Tutup sektor padahal apa? tadi tutup itu. Mau semua tutup ya. Yang lanjut apa lanjut? Orang tuh kuat di sektor-sektor apa sih? Nah kalau orang tahu trompe absolute advantage, baru kemudian orang petakan
bisa ada orang bekerja sama dengan negara lain, orang undang orang berinvestasi bisa, yang penting orang dapat untung apa begitu. Nah cuma kan sekarang Karena tanya begitu, kira-kira tapi kan Indonesia ini kuat di sektor apa ya? Carlota sih. Banyak bibir-bibir yang betul boleh tukar. Kayaknya kalau orang berdaya kan netizen. Netizen. Konter harga bagus. Itu kayak begini. Kita setuju kalau betul loh, orang kan kalau pemerintah jual exposure-nya netizen Indonesia. Aduh. Netizen Indonesia itu banyak membangun perusahaan-perusahaan luar. Ada tuh perusahaan yang nama Kontol. Dulu ada. iya, ada dari Jerman. Tuh perusahaan itu sampai mengucapkan terima kasih untuk netizen Indonesia secara resmi, coy. Kita baru lihat tadi. Ini ada story. Apa? Ini ada story. Apa? Lonte. Nah, Lonte. Lonte apa itu? perusahaan. Lonte. Tehlon. Lonte. Tuh, jadi orang Majalah, selamat datang di Lonte. Lontenya gagal. itu kalau itu bisa, itu model-model begitu kalau taruh di marketnya orang Indonesia cepat naik. Iya, makanya mungkin orang Afrika boleh viral. Pendo nyenda viral di Afrika, viral di Manado. betul. Orang boleh berdayakan di netizen. Itu kita bilang. Nah, mungkin dia bisa menyumbang ini devisa. Iya. Toh? Orang Karena berdayakan exposure-nya netizen. Orang itu makanya kita bilang kelebihan orang-orang dari orang selalu memperhatikan hal-hal yang ya kurang berguna saja begitu untuk kehidupan. Itu lebih diperhatikan. Tuh yang dorang yang rame sekali mereka dong bikin room di Twitter kata cuma karena bahas personil boyband Korea. Apa itu dong? Iya, Maksudnya jadi ada orang kata yang hina. Jadi di boyband Korea ini ada salah satu DP personil ini, salah satu netizen ini dia bilang hanya bagus dia ini menghina ada. Oh, tuh orang bahas BBM ternyata ketua boyband mancanegara ini. Iya. Bahas lanjut. Boyband mancanegara. Maksudnya betul. nggak ada bayangkan loh. Orang mungkin di boyband itu di Korea nggak terkenal amat. Tapi karena di Indonesia dia datang dan ketika jadi room di Twitter orang membincangkan dia, bahkan orang yang menghina salah satu DP personilnya talu-talu gagah amat Di booming. jadi booming begitu. Berarti mungkin Korea ini bisa menggunakan juga tuh orang netizen ini dah. Makanya memang itu. Malah Korea penelitian lebih kejam, coy. Bentuk penjajahan sekarang kan begitu, apa ada istilah tuh Soft power. Iya, Soft power, domination, soft domination. Nah kan begitu bentuknya. Orang kena soft domination tuh dari Korea, sebelumnya dari Jepang dengan animenya kan. Iya. Soft domination tuh dia. Itu makanya Orang lebih suka pakai gaya busana Korea ketimbang berkain versi. sebenarnya tidak ada kah dari kita ingin tahu ya, ada nyanda CEO atau pebisnis besar di luar yang lihat potensi begini di Indonesia, Kang? Potensi apa? Tentang netizen Indonesia ini. Ada sampai K-pop dan lain sebagainya tuh cuma lihat potensi-potensi betul. itu. Bisa jadi. Iya, itu bagus diperdayakan begitu. Kalau tong berupa sebenarnya tong barter kayaknya dengan negara lain boleh. Apa negara yang menghasil beras paling banyak ya? Atau orang tukar Tong tanya begini, 100.000 netizen dan Contoh- 2 orang pandai mungkin begitu dari Nyanda begini. Jadi rupa kekurangan Nyanda, sabar begini rupa orang Indonesia kekurangan beras contoh toh. Kalau orang Cina banyak beras contoh nih. Cina banyak beras. Tong datang di presiden Cina. Toh konten bilang gini, Pak. Ping. Menjo. Ping, Xi Jinping, ping. Xi Jinping, ping sini. Sini dulu. Di tapi negara ini rupa kurang beras. Toh Martung penelitian jago. Bagaimana kau tentukan exposure ngapain beras ini ya? Terus bayangkan apa exposure negara tinggi toh? Ya, Mar itu sewa sob. Sewa- Nah, kita maksud begini. Sewa bagaimana? Itu kan Bahkan sewa. itu- Kalau exposure sewa. India kan memperjualkan exposure itu juga kan. Iya sob. Banyak dari India kalau nggak mau ini mau secepat monetize. Oh iya. betul juga. Mar ini boleh jual begitu. Misalnya 1 juta masyarakat Indonesia tentukan dari 1 Elon Musk begitu. Terlalu sedikit Indonesianya, maksudnya orang Indonesia. Mungkin ya 50% dari rakyat Indonesia lah kebetulan dari satu Elon Musk. Iya tuh maksudnya tong kumpul nang mana tuh tante-tante kak. Maksudnya orang-orang yang ada hambak tuh cuma mau bakar lota atau apa, tong kumpul. Tuh orang yang jago di Facebook. Ya enggak salah, justru itu jadi bom nuklir negara lain. Tuh perpecahan negara dimulai mulu-mulu Carlota. Sebenarnya kalau orang berperang, tuh di dalam nuklir jangan isi bahan kimia, isi tata-tata Carlota di dalam. Supaya lebih lepas begini. Negara anjir kenapa cerita musuh. Negara anjir kenapa cerita musuh aja. Mer bisa jadi mungkin di negara-negara barat sana udah pikir kayaknya Trump negara terlalu tenang ini. Tuh
Tong butuh masalah-masalah yang memakai tong effort Iyo, lebih begitu dong. Maksudnya orang kan di sana orang so sering menyelesaikan persoalan kalkulus, terus sering menyelesaikan persoalan pergi ke bulan, terus nggak pernah Terlalu menyelesaikan. berguna itu. Iya. Yang tidak berguna apa ya? Begitu Bul Carlota. Begitu deh. Begitu. Kayak itu bisa menyelesaikan persoalan tentang Karena kita selain itu bercerita dengan tante-tante ini, toh mulut-mulut Carlota ini bisa dipakai untuk menjadi agen terbaik di dunia kita rasa. Contoh kasus kita kayak ini kejadian nyata. Di lorong pak kita, contoh pembunuhan, ada kasus pembunuhan dong. Pembunuhan itu detailing kemarin, toh DP berita belum keluar. Di lorong pak kita sorame, di bahu, sorame tentang pembunuhan itu. Belum masuk surat kabar, belum keluar di Instagram. Baru tahu itu DP cerita karena kiapa. Itu kan salah satu kehebatan dan tompe tata lorong begitu dan. Dompe jiwa-jiwa agen-agen binma gitu so cuma ada. kata mungkin kesulitannya di sini, Cak. Karena orang di sini kalau orang mau tukar dengan tata lorong, persoalannya kalau di barat nggak ada lorong. Nah, tuh di barat ada lorong. Jadi makanya susah dorong mau akomodir tanta lorong. Iya, karena dong belum tahu bagaimana dia akomodir tata lorong. Kalau Betul, mungkin betul. orang bilang tanta jalan raya, Banyak di sana. Don't tahu jalan raya, dong bisa akomodir dang. Dengan kita mau kasih masukan buat mahasiswa yang lagi demo BBM begitu. Jangan lebih Toh? Ini ada begini, dengar dulu. Ngoni coba inovatif loh begitu dan maksudnya Ngoni menginovasi ngoni cara demo. Ngoni tahu selama ini Ngoni demo kan ya DP keberhasilan 20% mungkin dang. Toh atau Ngoni tambahkan pasukan nganu rekrut tata lorong kasih beras ding sembako jo. Toh lebih rame tuh bibir begini. Toh mau pukulnya berani. Tuh, tante lorong. Tuh. mau anak. Dong, itu satu hari dong boleh baca cerita akang pemerintah tuh, sampai capek tuh. Sampai stres tuh. Dong boleh angkat teru memang itu. Itu Pol PP Mbajake ikut trauma langsung. Waduh, terancam. Pekerjaan saya terancam. Oke. Jadi tong tadi so dengar tentang lorong itu banyak jalan keluar ya tong kasih sebenarnya Pak Wadi. Memang bisa dipikirkan sih itu bagi kita maksudnya. Tidak dong, tidak usah dianggap serius tadi. Ya anda sob. Bisa jadi atau kalau orang terlalu susah ya, ton tukar 1 juta masyarakat Indonesia orang-orang tanta lorong ini ton tukar dengan 10% santis lah misalnya. Supaya nggak tahu. Toh? Elon Musk itu tidak ada apa-apanya dengan tongpe bapak-bapak di lorong yang duduk minum. Coba kan suruh Elon Musk datang, dong gurui Pak Elon Musk. Ramai. Sorry, Lon. Bukan begitu Lon. Aduh, ngana dengar dulu kok ini. Lahiran tahun berapa? Ngana tahu. Orang tua lupa dengar ada mulai. Ngana tuh cuma mau bilang Pak Ngana masih muda itu dengar patora ya, jangan lebih ngana bercerita. Biar dia mau sampai di mana ya Elon ngana pe kuliah kayak ngana pe apa. Torang lebih dulu tahu dunia. Hormat orang tua. Dorang setengah bagi dengan Alkitab nggak ada dengar Tuhan saja bilang hormati orangnya itu habis kan. Mas langsung duduk lipat tangan begitu. Kita kasih tahu satu tompe orang tua lorong tukar saya di Elon Musk satu. Saya bilang Elon Musk datang nunggu Rui Elon Musk. Segala macam di mobil listrik ya dia. Ngana berpikir-pikir tuh mobil listrik kayak deh orang sekarang tunggakan listrik banyak kok ngana mau tambah-tambah di mobil listrik. Lebih banyak tuh mau bayar PLN. Begitu. Jadi sudah Jo Elon Musk di Amerika saja jauh di sini. Elon Musk pun kalau lahir di sini, toh lahir di sini ya. Mentok-mentok apa ya dia Elon Musk kalau di sini? Ya, kena ke bawah. Nggak diampel 5 sana atau nyanda apa ya dia berjual obat lah begitu. Minimal begitu. Atau bisa jadi dia main ampadawong itu kan bisa. Panggil lorong. Lahir di sini tak salah bergaul 3 orang. Begitu Elon Musk. Iya, Mas sekarang lagi marah 3 orang tuh. Nah, materi baru lagi. Lanjut. Ya, karena kan itu seiring perkembangan. Apakah ini perkembangan ini pengaruh kenaikan BBM? Tidak juga, karena dari dulu sebelum BBM naik sama gitu. Cuman sekarang lebih marak, makin kesenjangan ekonomi itu makin tinggi pasti kejahatan makin besar sob. Ya. Kejahatan makin besar.
Karena itu juga di Amerika sana juga Tuhan nih orang kriminal itu lebih jahat dari sini kita rasa. Di sana ada. Orang kan di sana ada subsidi coy. Jadi kan tuh memang kalau ngana harus bagaimana? bertahan hidup. Orang memilih subsidi dihilangkan atau kriminalitas yang bertambah, Pak? Iya, cari jalan tengah dong tuh aparat. Tengah-tengahnya apa nih? Aparatnya perbanyak di masing-masing sektor. Wah, polisi. aparat diperbanyak baku tembak nanti, Pak. Tidak ya. Aduh. Hilang dari peredaran. Baku tembak dengan teroris kita maksud. Begitu. Betul. Sapu sendiri anjing. Ada 2 orang di sini yang bantu gitu. Baku tembak atau terhadap kriminal. Orang-orang. Baku tembak terhadap kriminal. Iya, baku tembak dengan kriminal maksudnya tuh. Sama cerita Apa ekonomi wire. tinggi-tinggi bahasa salah. Begitu. Orang kriminal don tembak nomor pertama. Iya. Begitu. Sudah? Habis? Closing statement apa? Kemarin Ngana lost kontak ke diri. Ngana lost ke diri. Jadi silakan Bapak menghadap kamera. Tuh mengucapkan apa Bapak PI apa? Apa kata? Visi misi kepada masyarakat Kota Manado. Silakan. Jadi menurut saya karena ini persiapan bupati, jadi karena mesti pencitraan. iya, mesti pencitraan. So kan kasih closing statement yang bagus. Kalau salah. Kalau orang senior rambut gondrong karena tangan potong baginya masalah. Itu keki kuntang potong. Tidak apa-apa. Yang penting kan bekerja tuh bagus, tidak korupsi. Apa sih masalah penampilan? Tuh. Mari yang paling bagus tuh orang potong bukan tuh closing statement tuh, nggak ada jokes tadi taruh di muka nggak kan. Ya maksudnya Ada itu closing statement kita. Pokoknya DP ini kita mendukung kenaikan BBM, malah lebih baik lagi kalau dipangkas semua hasil subsidi. Yang penting kan orang mampu kanalisasi. Masyarakat mandiri. Iya, orang mampu kanalisasi kata. So ada DP banyak sekali action plan. Ya, jangan paksa kalau nyak mampu supaya berikut orang kata yang ini ya mencari dulu. Ya, kalau dari saya pertama kurangi gengsi. Itu pertama, kedua pasrah. Karena apapun tuh mau begek, apapun tuh mau tetap cari makan sendiri, bayar listrik sendiri dengan tenaga sendiri. Jadi ya perbanyak doa. Berharap Tuhan, toh. Ya, kalau ada yang atis yang mau urusan lah. Toh yang penting orang so memberikan inovasi meskipun kelihatan tidak berguna tapi kalau dipikirkan ada baiknya. Oke, itu saya dari kita. Kok kita nyanda dang? Oh, silakan. Saya kira karena susah 1 kali tadi. Nyanda, maksudnya kan kita merasa ditinggalkan begitu. Ya, sudah lanjut. Perasaan kok. Lanjut. Oh iya, tadi kan sudah dari budak ini, toh? Orang budak perusahaan. Budak birokrasi ya, budak corporate lah. Oke, kalau dari kita ya. Kalau dari kita ngonipe gengsi kator. Enggak apa-apa, punya gengsi toh yang penting diiringi dengan usaha yang tinggi juga begitu dan jangan memaksakan sesuatu yang sebenarnya yang enggak mampu amat begitu. Kalau memang itu ya bikin usaha supaya bisa hidup ya dari berdikari begitu dengan ada bantalan ekonomi secara pribadi. Walaupun memang kata di semua negara kelas atas, kelas menengah, kelas bawah bakal selalu ada. Tapi minimal kelas bawah tuh nak mati kelaparan, punya tempat tinggal, intinya cukup pangan papan terpenuhi itu. Cukup ya. Walaupun kemungkinan berada pada start walaupun karena masih kelas pekerja, kelas buruh, tapi minimal ya karena bisa hidup. Ini Gote terakhir menurut memang data krisis sekarang akan membunuh masyarakat kelas menengah ke bawah. Jadi kalau kan ada di masyarakat kelas menengah ke bawah, ya berusaha lebih banyak begitu. Lebih bekerja keras ya. Iya, Ingat kerja keras. berdiri di kaki kiri. Berdiri di kaki sendiri. Begitu. Itu mungkin yang pesan yang paling tepat. Oke, terima kasih buat yang semua. Terima kasih buat semua yang sudah mendengar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan saya saya Sumiti. Saya Tarmizi. Saya Sekiman. Asik. Bye. Bye. Thank you.